Yo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Masa pandemi gini emang sulit gitu. Aku biasanya naik gunung, tapi sekarang gak bisa naik gunung, gak bisa kemana-mana gitu. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Gimana? Wifi tetangga kalian masih aman kan? Kalian belum ketahuan pakai wifi tetangga kalian kan? Jangan sampai ketahuan. Pada kesempatan kali ini, aku pengen cerita tentang pengalaman horor aku selama naik gunung. Tepatnya bukan pengalaman aku sih kali ini, pengalaman teman aku, tapi lagi bareng sama aku gitu. Ngerti kan? Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan cerita tentang pendakian aku waktu ke Gunung Gede Pangrango tahun 2017 di bulan Desember kemarin. Aku lupa tanggalnya, pokoknya pertengahan Desember lah. Gak usah lama-lama, kencangkan resleting Anda, cari posisi rebahan terbaik, cari paha untuk sandaran Anda, dan skuidah. Pada pendakian kali ini, aku naik ke Gunung Gede itu ada 6 orang, 3 cewek, 3 cowok. Awalnya kita berempat dari Cimahi itu nyampe ke base camp Gunung Gede itu sekitar pagi hari lah. Kita nunggu temen cewek yang mau ikut dari Jakarta berdua. Mereka tiba di Cianjur itu sekitar jam 8 pagi kalau nggak salah. Oh iya, Gunung Gede itu terletak di perbatasan Cianjur sama Bogor. Tepatnya aku waktu itu naik lewat ke Kebun Raya Cibodas. Jadi ya lumayan agak jauh lah kalau misalnya ditempuh dari Bandung gitu. Nah, singkat cerita, jam 10 pagi kita mulai trekking. Ya awalnya ya udah gitu, kayak ngedaki biasa gitu, baik-baik aja gitu, canda tawa, heureuy, ya banyak ngobrol lah pokoknya. Ya setibanya di pintu rimba, kita dicek dulu sampah-sampah, kita data dulu berapa orang, terus kembalinya kapan, biar nanti ada datanya gitu. Nanti kalau misalnya amit-amit hilang bisa dicari gitu. Nah, setelah tek-tek bengek dan lain-lain, akhirnya kita berangkat lah dari pintu rimba ke menuju ke persimpangan gitulah. Jadi kalau lewat Cibodas itu ada persimpangan dua. Jadi yang lurus itu ke Curug Ciberem, nah yang belok ke kiri itu ke jalur pendakian Gunung Gede. Nah, kita ambil yang ke kiri. Nah, dari situ baru dihitung lah. Dari situ itu ke pos 1, kalau nggak salah waktu itu 2 jam nih. 2 jam kalau nggak salah tuh. Pokoknya awal pendakian itu ya nggak ada yang aneh-aneh lah gitu. Kita ya ngobrol-ngobrol gitu, cuman ya itulah agak capek aja gitu, soalnya si kontur jalannya itu batu-batu, jadi si batunya itu ngebuat tangga gitu, jadi itu yang bikin kaki itu pegel parah lah pokoknya. Nah, pokoknya dari pos 1 sampai pos 2 itu wah ngampleng pisan, jauh lah pokoknya, jauh banget, kerasa banget jauh. Kalau nggak salah itu berapa jam gitu, kalau nggak salah normalnya itu 1,5 jam kalau nggak salah. Kira itu ngaret banget, soalnya nggak tahu itu terlalu nggak tahu terlalu nyantai, nggak tahu emang kerasa jauh gitu. Nah, akhirnya kita sampailah di pos 2. Pos 2 kita istirahat biasa, ngobrol ngaso dulu lah gitu, capek kan. Nah, jam setelah 15 sampai 30 menit lah kalau nggak salah istirahat, berangkat lagi dari pos 2 ke pos 3. Nah, dari pos 2 sampai pos 3 itu wah sama gitu, ngampleng jauh rasanya tuh, jauh banget. Nah, di pertengahan pos 2 ke pos 3 itu ada shelter, aku lupa nama shelternya. Nah, kita di situ istirahat dulu. Istirahat, tiba-tiba ada burung yang nyamperin, warna hitam gitu kalau nggak tahu, warna biru gitu, burung itu bagus banget.
nyamperin apa si burungnya tuh, nggak takut si burungnya, jadi nyamperin aja gitu, jalan ke kita foto-foto lah. Cuman fotonya udah nggak ada karena di HP aku yang hilang, jadi ya aku cerita aja lah. Nah udah gitu kita mulai trekking lagi ke pos 4, ke pos 3 dulu, kan belum nyampe ke pos 3. Kita trekking nyampe lah di pos 3. Nah di pos 3 tuh lumayan dingin lah, nggak tahu emang hawanya mendung, nggak tahu emang dingin. Nah di situ kita pakai jaket, nggak kita sih, aku cuman aku sama beberapa teman aja yang pakai jaket. Di situ kita pakai jaket. Nah dari pos 3 ke pos 4 kita ngelewatin suatu aliran air panas. Di situ bagus banget lah. Nah tapi di situ agak serem aja gitu, soalnya banyak kabut, banyak asap gara-gara air panasnya itu. Terus di situ kita udah agak sore, jam 3. Nah nyampe pos 4 kita istirahat dulu tuh. Nah dari pos 4 ke pos kita bakalan ngecamp itu kita dibagi jadi 2 tim. Soalnya kan banyak banget yang ngedaki gitu, takutnya kita nggak kebagian buat tenda nanti di tempat ngecamp. Jadi kita bagi 2 tim tuh. 2 teman cowok aku jalan duluan ke tempat ngecamp, bawa tenda buat ya ngebooking tempat lah istilahnya gitu. Nah di situ aku sendiri cowok ngejagain 3 cewek. Nah di situ mulai agak-agak gak enaknya gitu, soalnya itu posisi udah agak malam gitu, bukan agak malam, sore menuju malam. Nah, akhirnya setelah istirahat di pos 4 setengah 4, gak tahu jam 4 sore gitu, mulai trekking lagi tuh. Nah trek dari pos 4 ke tempat camping itu namanya Kandang Badak ya. Tempat camping itu ya lumayan jauh, dan si treknya itu benar-benar nyiksa kaki gitu. Jadi si treknya itu dibikin kayak ngelingkar gitu di tangga, gempor kan. Nah di situ kan udah mulai tenaga kekuras. Terus kan aku bawa cewek kan, jadi si ceweknya itu ya tahulah gitu, cewek berapa langkah diam, berapa langkah istirahat gitu. Nah itu yang ngebikin waktu pendakian itu jadi ngaret gitu, jadi ngaret banget. Harusnya jam 5 lah, jam 5 itu kita harus udah nyampe di tempat camping. Di sini kita masih stuck di jalur yang ini gitu, jalur yang benar-benar nyampein gitu. Dan kita tuh pokoknya setengah jam sebelum nyampe ke tempat camping, kita tuh papasan sama si pendaki cowok berdua. Nah itu aku lihat itu benar-benar pendaki terakhir sebelum kita gitu. Kita disusul tuh, pas aku lihat ke belakang gak ada siapa-siapa lagi gitu, tinggal kita berempat. Itu posisi kalau nggak salah udah setengah 6 sore ya kalau nggak salah. Nah di situ keadaan makin mencekam tuh kan, berempat gitu. Aku cowok sendiri, 3 cewek, aku jalan paling depan. Nah udah kayak gitu lewatlah kita suatu jalan yang si jalannya itu kayak kayak dahan-dahan pohon tuh ngebuat kayak terowongan gitu. Nah di situ itu benar-benar mencekam banget lah gitu.
bener-bener si suasananya itu udahlah gitu. Itu udah gak mikir apa-apa lagi, pengen cepet-cepet nyampe gitu. Soalnya kita bener-bener pendaki terakhir gitu, empat orang gitu. Nah setelah udah gitu, udahlah kita jalan biasa. Aku paling depan kan. Wah itu udah parah lah anjir, merinding di sekolah ini. Anjing lah, maksat banget lah. Di situ pengen cepet-cepet nyampe gitu, merinding kan. Ingat suasana itu. Nah udah kayak gitu, kok pada diem gitu, nggak pada ngobrol. Nah di situ udah mulai aneh, kok kenapa gitu kan? Kok bisa pada diem sih gitu? Padahal dari tadi masih ada suaranya gitu, masih pada ngobrol gitu, kok diem gitu, ada yang aneh kan? Otomatis ya di situ ya udahlah gitu. Aku ya udahlah, udah gak mikirin apa-apa, pengen cepat-cepat nyampe lah pokoknya. Nah dan untungnya jam 6 sore, tepat jam 6 sore kita tuh nyampe ke kandang badak itu. Untung banget jam 6 pas kita nyampe. Nah setelah itu udahlah, dari situ udah gak ada yang aneh lagi. Soalnya kan kita udah berkumpul juga nih berenam, udah berkumpul kayak biasa. Kita makan, kita bersih-bersih, terus kita tidur jam 8 malam kalau nggak salah, setelah selesai makan. Soalnya si subuhnya kita bakalan summit ke Puncak Gede. Nah jarak dari kandang badak ke Puncak Gede itu 2 jam. Nah pokoknya waktu kita summit itu nggak ada masalah apapun lah gitu. Pokoknya singkat cerita, kita udah turun ke base camp. Kita turun ke base camp ya sekitar jam 4 sore lah. Ya jam 4 sore kalau nggak salah. Nah di situ barulah ketahuan kenapa pas waktu di jalan yang sidahan yang ngebentuk terowongan itu pada diam. Di situ barulah baru keungkap lah istilahnya. Jadi ceritanya gini. Posisi aku tuh kan paling depan. Jadi posisinya sebut aja aku perempuan A, B, C. Paham kan? Nah, si perempuan yang di belakang aku, si A, dia baru bilang kalau dia itu head. Pas udah turun di bawah. Pas udah di bawah dia baru bilang kalau dia itu head. Kenapa nggak dari awal kalau dia bilang kalau dia itu head gitu kan? Nah, waktu di jalan itu si B sama si C, mereka tuh ngeliat bahwa si A ini ada yang ngebuntutin. Yang ngebuntutinnya itu katanya tinggi besar, cowok. Merinding kan? Cowok tinggi besar gitu. Dan si A ini ngerasa bahwa kok kenapa berat banget gitu, padahal aku cuman, yang kata si A, aku tuh cuman bawa daypack yang cuman bawa sleeping bag dan barang bawaan aku doang gitu, dan snack dan lain-lain gak berat gitu, tapi kok rasanya kayak berat banget gitu. Nah disitulah terjawab bahwa ya dia itu diikutin gara-gara dia lagi haid gitu. Pantesan kenapa kok pada diem gitu kan. Terus kenapa gitu, kayak mencekam banget gitu si suasananya tuh. Gak biasanya gitu, gak biasanya aku naik gunung. Ya aku berdua pun pernah jalan malam naik gunung, tapi gak semencekam itu gitu si suasananya tuh. Ini masih agak sore tapi suasananya udah benar-benar mencekam banget gitu. Pantesan, oh itu sebabnya, pantesan aja gitu. Dan salahnya kenapa gitu si A ini nggak bilang bahwa si A itu haid gitu. Kenapa nggak bilang? Nah itu masalahnya tuh. Jadi baru keungkap deh pas di bawah kalau ya itu penyebabnya. Ya mungkin segitu aja cerita horor buat kali ini. Ya mungkin
ini emang apa ya, emang gak menarik buat kalian, cuman ya aku pengen berbagi aja gitu. Kalau misalnya aku itu pernah pernah ngalamin gitu kejadian horor di gunung. Sebenarnya baru aja kemarin waktu aku naik gunung ke Gunung Burangrang, aku dapat ya ngalamin cerita hal-hal yang parah lah. Itu mah bener-bener wow, bener-bener parah lah. Nantilah aku cerita di lain video buat cerita selengkapnya. Aku cuman mau pesan aja, kalau misalnya kalian suka naik gunung, terus kalian bawa cewek atau kalian cewek nih, usahain bener-bener badan itu lagi fit banget gitu. Terus jangan sompral lah gitu kalau di gunung. Dan kalau misalnya lagi haid, usahakan jangan ikut naik gunung, soalnya mereka suka banget sama darah orang haid gitu. Mereka suka yang hanyir. Mereka suka yang hanyir. Makanya kenapa sih temen aku itu diikutin. Ya saran aku sih itu, jangan buang sampah sembarangan, tetap jaga kebersihan gitu. Jangan sompral. Pokoknya stay safe lah kalau di gunung, jangan main-main lah. Soalnya itu alam terbuka, kita nggak tahu bahaya apa yang mengancam kita. Itu maupun itu bahaya makhluk gaib, bahaya makhluk buas gitu, terus bahaya sama manusia gitu, kita nggak tahu kan. Pokoknya tetap hati-hati kalau misalnya mau naik gunung, apalagi gunungnya yang punya cerita yang you know lah. Sekian dari aku, jangan lupa like, komen, subscribe, share juga ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini menghibur. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku di bawah kalau misalnya ada hal yang harus aku bahas di video selanjutnya. Ntar coba aku bahaslah di video selanjutnya kalau misalnya kalian ada request. Oh ya, makasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang udah nge-share ke teman-teman kalian. Makasih banget, sangat membantu. Oh ya, aku minta maaf kalau misalnya pembahasan aku agak belepotan, soalnya ya itulah gitu, belum terbiasa di depan kamera. Komen ya, pokoknya itulah. Jangan lupa like, comment, subscribe lah. Anjing banget. Peace. Bala-balahan.